TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Meniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, minggu ini jagat Indonesia digemparkan oleh statement seorang Habib bernama Habib Abu Bakar Al-Habsyi, seorang anggota DPR RI, Komisi 3. Ya. Dia mengatakan bahwa pondok-pondok pesantren di Madura itu terlibat pengedaran obat-obatan terlarang narkotika. Mereka dianggap mendapatkan cuan dari pengedaran atau peredaran narkotika di pesantren ini. Ini jelas mencoreng nama baik pesantren sekaligus membunuh identitas pesantren itu sendiri. Bagaimana statementnya? Kita dengarkan terlebih dahulu informasinya, sedulur TV Al-Waha. Habib ini menuduh ulama Madura dan santri terlibat narkoba. Contoh Madura, saya tuh kaget Pak. Ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ Pak. Pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini sangat bermasalah karena terkesan menggeneralisir, mengaitkan ulama dan pesantren di Madura dengan narkoba tanpa data yang jelas bisa merusak nama baik banyak pihak yang tidak bersalah. Kalau memang ada oknum, sebut saja oknum, bukan seolah-olah seluruh pesantren atau santri terlibat. Narasi seperti ini berbahaya. Madura terkenal banyak muhibin yang setia membela Habib Ba'alwi setelah dihina dan dituduh macam-macam. Begini, apakah muhibin Madura taubat? Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itu tadi informasinya, sedulur TV Al-Waha. Si Habib Abu Bakar ini dengan keras membuat statement yang menyudutkan seluruh pondok pesantren yang ada di Madura, karena dia tidak menyebutkan salah satu pesantrennya. Artinya si Habib Abu Bakar ini mengatakan seluruh pesantren, karena tidak menyebutkan, sekali lagi, karena tidak menyebutkan pesantren mana dan apa namanya, sehingga seluruh pesantren di Madura itu tersinggung. Ya, termasuk seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Madura saja kalau sudah disebut sebagai pesantren. Ini jelas pembunuhan karakter terhadap pesantren. Si Habib ini telah melakukan pembunuhan karakter. Padahal kalau kita runut, kalau kita lihat, memangnya yang Habib-Habib itu bersih dari hal-hal narkoba. Saya justru menyebutnya, sering berkata kepada mereka itu, kalian semuanya itu narkobiin. Ya, pengguna narkoba, perempuannya narkobiat, narkobiin, dua narkobiat. Saya punya datanya dan punya orang-orangnya. Mereka Habib-Habib yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan dari pusat sampai desa. Saya tahu siapa orang-orangnya loh. Saya tahu bahkan di wilayah Petamburan saja saya tahu. Saya punya informasinya. Saya punya narasumber yang bisa memberikan informasi valid bahwa mereka para kabib-kabib itu, ya, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, adalah para pengedar, pemakai, bukan hanya pemakai tapi juga pengedar. Dan ini juga dari BNN, ini merilis sebuah berita pada beberapa waktu yang lalu ini, 2016. Itu ada sebuah berita dari BNN ini. Usai transaksi sabu, seorang pria diduga Habib dicedok. Nih, beritanya seperti ini. Purbalingga, seorang pria diduga dengan atribut Habib dilaporkan sering melakukan transaksi narkoba di Pekalongan dan menjadi penyalahguna narkoba. Informasi ini masuk ke kontak center BNNK Purbalingga dan langsung ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan. Aparat BNNK
Purbalingga melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Karangreja menyusul adanya informasi bahwa sang Habib tersebut akan kembali ke rumah pada hari Sabtu 16 Juni melewati Jalan Raya Pemalang Purbalingga sekitar pukul 14.15. Target melintas di depan Kecamatan Karangreja, kemudian petugas PNNK Purbalingga melakukan pengejaran hingga di Desa Telahap Lor. Petugas kemudian menghentikan MH tersebut untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan menunjukkan surat tugas. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan barang dan hanya menemukan pipet dan tidak menemukan barang bukti sabu. MH kemudian dibawa ke rumah warga untuk dilakukan tes urin dan hasilnya yang bersangkutan positif pengguna narkoba. Saudara TV Allah. Ini salah satu berita yang dari BNN menunjukkan bukti bahwa mereka itu bukan hanya pemakai tapi juga pengedar. Karena saya juga dulu pernah didatangi oleh salah seorang anggota, beberapa orang anggota BNN ketika mau menangkap seorang Habib yang menjadi pengedar. Saya dikasih tahu data jaringan-jaringannya itu, si Habib-Habib yang oknum-oknum Habib yang jadi pengedar. Jadi kalau Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Habsyi tadi ya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang jadi anggota DPR, dengerin nih. Kamu mengatakan sebagai anggota DPR bahwa pondok pesantren itu di Madura terpapar atau ulama-ulama di Madura yang menjadi pemilik pondok pesantren terlibat dalam kasus pengedaran narkoba karena ada cuan, itu justru keluargamu sendiri, Beb. Ya, bangsamu sendiri, klanmu sendiri dari bangsa Habib yang menjadi pengedar. Bukan hanya di Madura, di seluruh pesantren yang jadi mukibin, di mana pesantren-pesantrennya itu banyak didatangi oleh Habib. Saya berani jamin, pasti di antara mereka ada yang datang sambil sakau, sambil fly, sambil mabok obat-obatan terlarang. Di antara mereka Habib-Habib yang datang ke pesantren muhibinnya, itu ada yang datang dengan membawa barang-barang itu. Jadi obat-obatan terlarang, narkotika masuk pesantren itu dibawa oleh kalangan kalian sendiri, oleh kalangan Habib-Habib. Kalau nggak percaya silahkan buktikan, cek sendiri siapa yang membawa. Yang keluar masuk ke pesantren itu siapa yang dawir-dawir ke pesantren? Apakah ada pengedar selain Habib itu keluar masuk pesantren? Yang bebas keluar masuk pesantren para mukibin itu adalah para Habib, sehingga para Habib-Habib yang menjadi pengedar itu keluar masuk pesantren itu dengan membawa barang-barang itu. Ya, Abu Bakar Habsyi, jadi pikiran kamu telah mencoreng nama baik pesantren, tapi sebenarnya kamu telah membuka aib dirimu sendiri karena keluargamu yang melakukan transaksi-transaksi di dalam pondok pesantren, entah itu transaksi dengan orang lain di dalam pesantren, ya karena dianggap pesantren itu tempat yang aman, bebas dari pengintaian para aparat penegak hukum, sehingga mereka masuk ke pesantren melakukan transaksi di situ. Ya, ketika dawir, modelnya model dengan bahasa dawir, masuk ke kalangan pesantren, padahal santrinya nggak ngapa-ngapain. Ya mungkinlah bisa saja ada 1-2 orang santrinya yang kemudian terkena obat-obatan terlarang itu karena kalian semuanya yang masuk dawir bawa obat-obatan itu. Jadi saya sendiri, menurut saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya juga pernah mengeluarkan seorang Habib sebagai pengedar karena saya dikasih tahu jaringan pengedarnya. Saya dikasih tahu, mau tahu, hubungi saya, tak kasih tahu nanti ya, tak kasih tahu, tak bongkar semuanya. Ya, kalau dibongkar di sini nggak ada manfaatnya kalau saya bongkar ke sini, karena nggak ada institusi yang datang. Kalau ada yang datang, tak bongkar semuanya. Ya, jadi silahkan bekerja menjadi anggota DPR, tapi jangan coreng bangsa Indonesia, terutama para kiai dan ulama. Ulama kiai pribumi Nusantara itu tidak memikirkan bagaimana merusak akhlak moral bangsa, anak didiknya.
Bagaimana mungkin ulama kiai terlibat di dalam bisnis narkoba ketika mereka sedang memikirkan nasib bangsanya, menciptakan atau membentuk akhlak para generasi yang akan datang dengan akhlakul karimah. Kok tega-teganya kau Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan semacam itu? Jadi jangan sampai kau menyulut api seluruh pesantren di Indonesia. Bakar, Segap, Habsyi, ya. Begitu saja. Jadi sebenarnya apa yang kau bilang itu tadi barusan, sesungguhnya kau sedang membuka aib dirimu sendiri. Karena yang banyak keluar masuk ke pesantren itu adalah para habib-habib yang melakukan dawir sambil membawa barang-barang itu ke pesantren. Saya Bawa Khairul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.